Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di Misi Matematika. Karena hari ini hari Kamis, kakak bahasnya soal Olimpiade ya. Oke, langsung aja kita ke soalnya. Oke, sekarang kita mau buktiin soal yang pertama nih. Kakak hari ini mau bahas beberapa pembuktian sih sebenarnya. Untuk setiap bilangan asli n, buktikan bahwa n plus 1 kali n plus 2 kali bla 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 sampai 2n selalu habis dibagi 2 pangkat n. Di sini kakak mau ngebuktiin ini dengan induksi ya. Ding. Yuk kita mulai aja langsung. Ingat, induksi matematika. Kita buktikan apa dulu yang pertama? Saat n sama dengan 1. Ini kita akan buktiin pakai induksi gitu aja ya. Berarti apa tuh? Ininya n plus 1 dibagi, habis dibagi 2 pangkat 1. Ini nilainya bener apa enggak nih? N plus 1 berapa? 2 habis dibagi 2. Bener enggak? Bener lah ya, 2 habis dibagi 2. Jadi ini bener. Oke, ingat enggak induksi matematika yang dipelajarin di kelas 11 di SMA? Pertama itu N sama dengan 1. Kita pakai strong induction ya, atau induksi kuat. Berarti yang kedua itu saat N sama dengan K. Nah, saat N sama dengan K berarti apa tuh? N plus 1, N plus 2, dan kawan-kawannya itu kita ganti apa? K plus 1 kali K plus 2 dikali K plus 3. Aku tulisnya. Titik. Oh, kebanyakan nggak apa. Sampai 2N itu kan sama dengan 2K kan? Sampai 2K. Ini habis dibagi 2 pangkat K. Induksi itu kalau yang kedua biasanya apa tuh yang di sini tulisannya? Dianggap benar. Enggak dianggap sih, anggap aja benar gitu. Anggap benar. Kalau pernyataan saat N sama dengan 1 kan 2 habis dibagi 2 udah bener kan? Lah, sekarang N sama dengan K itu berarti K plus 1, K plus 2 sampai 2K itu habis dibagi 2 pangkat K. Di sini kita belum tahu kan itu terbukti apa enggak gitu. Jadi di situ masih dianggap benar, masih apa ya? Dianggap benar gitulah. Yang terakhir, ini yang mau kita buktiin saat N sama dengan K plus 1. Nah, kalau kita akan pakai ini. Lihat dulu ya. Oke, kalau N sama dengan K plus 1, tadi apa? Aku tulis lagi. Yang tadi N plus 1. Terus N plus 2. Terus abis itu N plus 3. Sampai 2N kan. Nah, sekarang N-nya kakak ganti dengan K plus 1 nih. Berarti jadinya apa tuh? N-nya ganti K plus 1. K plus 1 plus 1 jadinya K plus 2. Terus N plus 2 K plus 1 plus K plus 1 plus 2 K plus 3. Ini berarti K plus 4 titik sampai 2 kali K plus 1. Kita tulis lagi aja. Jadi K plus 2, K plus 3, terus K plus 4 sampai 2K plus 2. Ini jadi kita mau ngebuktiin ini habis dibagi 2 pangkat K plus 1. Nah, kita tuh mau ngebuktiin ini nih. Kita mau ngebuktiin apakah K plus 2 kali K plus 3 sampai kali 2K plus 2 habis dibagi 2 pangkat K plus 1. Nah, kita buktiinnya gimana? Kita pakai fakta-fakta yang udah dianggap benar sebelumnya saat N sama dengan K gitu. Oke, kita cari hubungan ya. Ingat saat N sama dengan K. N sama dengan K. Saat N sama dengan K apa tuh yang harus kita ingat? K plus 1 kali K plus 2 kali sampai 2K itu habis dibagi 2 pangkat K. Nah, ini yang harus kita ingat nih. Kemudian kita olah. Kita ubah ini. K plus 2 kali K plus 3. Aku giniin aja. Ini berarti kan K apa? 2K yang paling belakang tuh 2K kelewatan, 2K plus 1 itu juga kelewatan sampai
2K plus 2 kan yang paling belakang. Ah, sampai ini nih. Kemudian kalau bentuk ini kita sama dengan, kita pecah lagi jadi gimana dong? Jadinya K plus 2 kali K plus 3 kali titik-titik kali 2K. Kita kaliin lagi 2K plus 1. Nah, ini aku keluarin 2-nya, aku keluarin kali 2 kali K plus 1. Oke nih, dari sini kita dapat apa tuh? K plus 1-nya aku taruh di paling kiri. Jadinya K plus 1 kali K plus 2. Terus kita kali K plus 3. Terus titik-titik. Terus kali 2K. Terus kali 2K plus 1. Terus yang terakhir dikali 2. Nah, jadi bentuk saat N sama dengan K plus 1 tadi, itu kalau kita olah jadinya ini nih. K plus 1, K plus 2, K plus 3, sampai nanti tambah 2K plus 1, terus mereka dikaliin 2. Nah, dari fakta di atas, faktanya apa dong? Yang ini K plus 1 sampai 2K, ini habis dibagi, ini habis dibagi 2 pangkat K. Nah, karena ini di belakang ini ada 2, berarti kan, berarti mereka habis dibagi. Karena belakangnya ada 2, mereka habis dibagi 2 pangkat K kali 2 sama dengan 2 pangkat K plus 1. Nah, jadi bentuk itu yang apa tuh? Bentuk K plus 2, K plus 3, bla 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 sampai 2K plus 2 itu habis dibagi 2 pangkat K plus 1. Nah, akibatnya apa? Akibatnya udah bisa terbukti lah. Akibatnya terbukti kalau N plus 1 kali N plus 2 sampai berapa tadi? 2N habis dibagi 2 pangkat N. Jadi gitu guys pembuktian pakai induksinya. Sekarang kita mau ngerjain soal nomor 2 nih. Kalau kita ngerjain soal, jangan sampai kita dikerjain soal ya guys. Buktikan bahwa banyaknya faktor positif dari 111 sampai 2019 banyaknya angka 1 adalah genap. Kalau ngerjain soal ini kita harus ingat genap ganjil itu. Yang pertama, ingat nggak? Clue pertama dari soal ini adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu bentuknya gimana? Misalkan X itu bilangan kuadrat. Misal X bil kuadrat. Kalau X bilangan kuadrat, aku bisa nulis X sebagai X sama dengan P1 pangkat alfa 1, P2 pangkat alfa 2, P3 pangkat alfa 3, sampai PK pangkat alfa K gini misalkan. Dengan P1, P2 sampai PK itu bil prima. Dan alfanya itu sama dengan 2N untuk N bilangan asli. Ini nih salah satu sifat bilangan kuadrat tuh. Misalkan berapa? 3 kuadrat 9 gitu kan. P1-nya 3, alfa 1-nya 2N, N-nya 1 gitu maksudnya. Jadi kayak gitu, ini sifat bilangan kuadrat. Banyak faktor positif, gimana dong rumusnya? Banyak faktor positif. Kalau diambil dari X tadi, banyak faktor positif dari X, itu bisa kita tuliskan alfa 1 plus 1 kali alfa 2 plus 2 sampai kita kaliin alfa apa tadi? N apa K? Alfa K. Ini maaf. Ini alfa 1 plus 1 kali alfa 2 plus 1 sampai alfa K plus 1. Nah, jadi banyaknya faktor positif X itu kayak gini. Lah karena X-nya 2N, karena alfanya 2N, berarti apa nih? 2N1 plus 1 kali 2N2 plus 1 kaliin terus sampai yang terakhir 2NK plus 1. Perhatiin
kalau 2n plus 1 itu adalah bilangan ganjil. 2n plus 1 kita kaliin berapapun, kita kaliin ganjil, kan itu semua ganjil semua kan. 2n1 plus 1, 2n2 plus 1, sampai 2nk plus 1 itu bilangan ganjil semua. Berarti itu hasilnya ganjil kan, kalau kita kaliin semua. Gini aja deh, berarti karena ini kalau kita kaliin semua, ini ganjil. Nah, di sini kita mendapatkan fakta apa dong? Faktanya faktor positif bilangan kuadrat itu ada ganjil. Ada ganjil. Kita lihat soalnya lagi nih. Di soal kan banyaknya faktor positif dari 1 bla 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 itu adalah genap kan. Berarti kita sama aja mau ngebuktiin kalau 1 sampai segitu banyaknya itu, kita akan ngebuktiin kalau itu bukan bilangan kuadrat. Berarti kita akan membuktikan 1 sebanyak 2019 itu bukan bilangan kuadrat. Di sini kita buktiin apa nih? Kita ingat nggak kalau bilangan kuadrat tadi, misalkan habis dibagi sesuatu, maka juga harus dibagi sesuatu kuadrat kan kalau sesuatunya itu bilangan prima gitu. Atau habis dibagi sesuatu pangkat 4-nya gitu. Kita bisa lihat gini. Ini sebanyak 2019. Ini habis dibagi 3. Dia tuh habis dibagi 3 karena apa? Kalau kita jumlahin sifat bilangan kalau yang habis dibagi 3, itu kalau kita jumlahin digit-digitnya itu habis dibagi 3 kan. Lah ini 111 sebanyak 2019, kalau kita jumlahin digit-digitnya, jumlahnya berapa dong? 2019 kan. Lah sementara itu 2019 tuh habis dibagi 3 gitu. Jadi 111 sebanyak 2019 dia itu habis dibagi 3. Oke, suatu fakta udah terkuak. Apabila dia bilangan kuadrat, berarti dia habis dibagi 3 pangkat 2k gini, misalkan k lagi ya. Kalau dia adalah bilangan kuadrat, maka dia harus habis dibagi 3 pangkat 2k guys. Akibatnya apa tuh? Kita cek. Harus dibagi 3 pangkat 2k. 3 pangkat 2k itu sama dengan apa tuh? 3 pangkat 2k itu aku bisa tuliskan sebagai 9 pangkat k gitu. Berarti kalau dia bilangan kuadrat, maka dia harus habis dibagi 9. Kita cek lagi apakah dia habis dibagi 9 sampai 2019 angka 1. Kalau kita jumlahin, jumlahnya 2019 kan. Sementara itu, kalau kita cek sifat bilangan yang habis dibagi 9 tuh, kalau jumlah semua angkanya habis dibagi 9 kan. Nah sementara itu, apakah 2019 habis dibagi 9? Tidak. Tidak habis dibagi 9. Oke, karena 2019 tidak habis dibagi 9, maka 111 sebanyak 2019 itu bukan bilangan kuadrat. Bukan bilangan kuadrat. Karena dia bukan bilangan kuadrat, maka apalagi tuh akibatnya karena dia bukan bilangan kuadrat? Faktor positifnya ganjil. Jadi udah kebukti kan kalau 111 sebanyak 2019 angka 1 itu banyak faktor positifnya kok ganjil sih. Banyak faktor positifnya genap. Banyak faktor positif itu genap karena dia bukan bilangan kuadrat. Jadi udah kebukti kalau 111 sebanyak 2019 kali itu memiliki
memiliki faktor positifnya itu berjumlah genap karena dia bukanlah bilangan kuadrat. Yo, sekarang kita ngerjain soal selanjutnya nih. Soalnya tuh sederhanakan, 1/1 plus 1 faktorial tambah 2/2 plus 1 faktorial sampai n/n plus 1 faktorial. Oke, langsung aja kita kerjain, guys. Pertama, saat ngerjain soal kayak gini, kita harus misalin dah. Misal, apa ya enaknya? Aku pakai huruf X lagi ya. X itu sama dengan 1/1 plus 1 faktorial tambah 2/2 plus 1 faktorial tambah 3/3 plus 1 faktorial tambah sampai n/n plus 1 faktorial. Ini X. Nilai X itu sama dengan berapa tuh berarti? 1/2 faktorial tambah 2/3 faktorial tambah 3/4 faktorial tambah sampai n/n plus 1 faktorial. Habis ketemu X, kita misalin lagi nih. Kita pakai teman nih, biar X ada temannya, kita temannya apa ya enaknya? Misal temannya X itu apa? Y aja ya. Y sama dengan Y-nya tuh 1/2 faktorial tambah 1/3 faktorial tambah titik-titik tambah sampai apa nih enaknya? 1/n plus 1 faktorial. Jadi kita misalkan Y-nya tuh itu. Y-nya di sini akan menemani X, guys, biar gak jomblo. Berarti X tambah Y sama dengan 1 itu. Kalau kita jumlahin apa tuh? 1/2 faktorial tambah 1/2 faktorial. Kalau dijumlahin hasilnya 2/2 faktorial. Tambah 2/3 faktorial tambahin 1 plus 3 1/3 faktorial. Berarti 3/3 faktorial. Tambahin lagi. Ntar sampai apa tuh? N/n plus 1 faktorial tambah n plus 1 faktorial berarti apa? N plus 1/n plus 1 faktorial. Itu nilai X plus Y. X plus Y sama dengan 2/2 faktorial tuh apa, guys? Kalau kita sederhanain, 2/2 faktorial itu 1/1 faktorial. Tambah 3/3 faktorial itu 3/1 kali 2 kali 3. Kan sama kayak gitu kan, berarti 3-nya ntar kecoret. Berarti 1/2 faktorial tambah titik-titik n plus 1 per n plus 1 faktorial berarti apa tuh? 1/n faktorial. Kayak gitu ngejederhanainnya. Yo, kita udah dapat bentuk sederhananya nih. Itu X. Berarti di sini ingat tadi Y sama dengan apa tadi Y? Y tadi sama dengan 1/2 faktorial. Mana tuh? 1/2 faktorial tambah 1/3 faktorial. Aku agak tengahin. Y-nya tuh 1/2 faktorial. Tambah apa tadi? 1/3 faktorial. Tambah titik-titik-titik. Tambah sampai apa tadi Y-nya? N plus 1. Berarti 1/n faktorial juga kelewatan kan? Tambah 1/n plus 1 faktorial. Habis itu kita tinggal kurangin aja, guys. Seret garisnya kurang panjang. Kita kurangin. X plus Y kurangi Y hasilnya apa? Tinggal X kan? Sama dengan 1/1 faktorial. Lihat, perhatiin ini 1 per ini coret, ini juga kecoret, guys. Ntar itu habis semua gitu. Berarti tinggal 1/1 faktorial dikurangin 1/n plus 1 faktorial. Berarti X sama dengan 1 min 1/n plus 1 faktorial. Jadi bentuk sederhana dari bentuk itu 1/2 faktorial tambah 2/3 faktorial sampai n/n plus 1 faktorial itu adalah 1 dikurangin 1/n plus 1 faktorial. Oke, sekarang kita mau ngerjain soal terakhir nih. Soalnya MISIM
memiliki 15 buah yang terdiri dari 10 buah apel dan 5 buah jeruk yang identik. Berarti apelnya tuh sama semua, jeruknya tuh sama semua gitu. Kalau berlubang, berlubang semua. Kalau enak, enak semua gitu. Buah-buah tersebut akan disusun sejajar di meja. Berarti kita nyusunnya mau nyusun lurus gitu. Berapa banyak susunan yang mungkin apabila tidak ada 2 buah jeruk yang berdekatan? Oke guys, kita mau ngerjain soal ini. Pertama-tama kalau ngerjain soal ini, aku suka gambar-gambar tuh. Jeruk tuh warnanya apa? Oranye ya. Jeruk. Nggak ada oranye. Oh ada. Jeruk. Buah jeruk itu yang nggak boleh berdekatan jeruk kan. Berarti misalkan aku punya jeruk. Jeruknya tadi 5. Ini jeruk 1. Jeruk 1, 2, 3, 4, 5. Jeruk-jeruk nggak boleh berdekatan. Karena jeruk-jeruk nggak boleh berdekatan, maka ada yang di antara 2 jeruk. Contohnya tempat ini nih. Tempat ini itu harus ada 1 apel kan, minimal ada 1 apel. Tempat ini minimal juga ada 1 apel. Tempat ini juga minimal ada 1 apel. Tempat yang ini juga minimal ada 1 apel. Sementara itu tempat yang sini sama yang sini itu bebas. Itu mau ada apel mau enggak apa-apa. Kan kalau misalkan nggak ada apel juga boleh kan. Soalnya dia nggak terletak di antara 2 jeruk gitu. Oke, dari sini apa yang bisa kita dapat? Kita misalkan tempat-tempat tadi. Misalkan ini tempat A, ini tempat B, ini tempat C, ini tempat D, ini tempat E, ini tempat F gitu. Apelnya berarti gimana dong? Persamaan yang bisa kita bentuk dari gambar ini. Berarti A, hitam aja deh. Berarti A, terus tambah B, tambah apel yang ada di tempat C, tambah apel yang ada di tempat D, tambah apel yang ada di tempat E, sampai apel yang ada di tempat F, itu sama dengan 10 gitu. 10 itu kita bisa lihat dari jumlah apelnya tuh. Terdiri dari 10 buah apel gitu. Oke? Sampai sini. Setelah itu, tapi ada syaratnya nih di bawah. Syaratnya apa dong? A dan F. A dan F itu lebih besar atau sama dengan 0. Oke. Nah, sementara itu B, C, D, dan E. B, C, D, dan E itu nilainya harus lebih besar atau sama dengan 1. Kenapa? Karena minimal harus ada 1 apel yang ada di tengah-tengah jeruk gitu. Ups, kepencet. Oke. Dari sini kita bisa apa dong? Kita bisa misalin. Misal apa tuh? A sama dengan X1. Terus apa lagi ya? B sama dengan X2. C sama dengan X3. D sama dengan X4. E sama dengan X5. Dan F sama dengan X6. Ini pemisalan awalnya kayak gini. Terus kita lihat lagi syaratnya tuh. B, C, D, sama E kan dia harus lebih besar atau sama dengan 1 kan. Berarti kita bisa gini ini. Kita maunya apa sih maunya? Kita maunya agar kita mau pakai rumus itu loh yang kombinasi berulang, kombinasi objek yang sama. Kan syaratnya harus semua objeknya lebih besar atau sama dengan 0. Sementara itu di sini syaratnya di sini kan masih B, C, D, dan E-nya masih lebih besar atau sama dengan 1 gitu. Berarti kita harus cari ubah gimana agar lebih besar atau sama dengan 0 itu kita bisa mencapainya. Berarti karena B, C, D, E itu lebih besar atau sama dengan 1, berarti B bisa aku misalin ini X2 tambah 1. Terus C X3 tambah 1. D-nya itu juga X4 tambah 1. E-nya itu X5 tambah 1. Nah, kalau seperti ini syaratnya apa dong? Kalau seperti ini kita bisa dapat apa? Kita udah bisa X1, X2, titik-titik, sampai X6 itu lebih besar atau sama dengan 0. Sekarang kita ubah lagi persamaannya ke A, B, C, D, E. A plus B plus C plus D plus E plus F sama dengan 10. Kita ganti A-nya dengan X1 tambah B-nya tadi apa? X2 plus 1 tambah C-nya X3 plus 1, D-nya X4 plus 1,
E-nya X5 plus 1 tambah F-nya kita ganti X6 itu sama dengan 10. Di sini kita udah tahu kan kalau X1, X2 sampai X6 itu udah lebih gede dari 0. Berarti di sini kita bisa X1 tambah X2 tambah X2 tambah kita tambahin sampai X6 sama dengan 10 kurangin berapa tuh? Yang ada di X2 kurangin 1, kurangi 2, kurangi 3, kurangi 4. Oke, berarti X1 plus X2 plus bla 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 sampai X6 itu sama dengan 6. Dengan X1, X2 sampai X6 itu udah lebih gede atau sama dengan 0. Oke, di sini berarti banyaknya berapa dong? Banyaknya kita pakai rumus itu loh, N plus K min 1, K min 1 gitu. Di sini N-nya apa tuh? Di sini N-nya 6 kan? Di sini N-nya sama dengan 6. N itu ini, aku ambil dari sini. Terus K-nya itu ini, X yang terakhir. Atau banyaknya suku lah, atau banyak yang kita jumlahin berapa? 6. N sama dengan 6 dan K sama dengan 6. Berarti ini totalnya berapa dong? Ini 6 plus 6 min 1 kombinasi 6. 6 plus 6 min 1 kita kombinasiin 6 min 1. Oke, sama dengan 6 plus 6 12 min 1 berapa? 11. 11 kombinasi 5. 11 kombinasi 5 berarti berapa ya? Kita hitung di bawahnya aja ya. 11 kombinasi 5 sama dengan 11 kombinasi 5 sama 11 kombinasi 6 itu sama ya? 11 kombinasi 6 sama dengan 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per apa tuh? Per 5 faktorial kali 6 faktorial. 6 faktorialnya bisa kita coret. Hilang kau. Berarti tinggal 11, 10, 9, 8, 7. Kita bagi dengan 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, berarti tinggal ngitung nih. Yang bisa dicoret mana ya? Tuh 10 sama 52. 10 sama 52 tuh hilang. Terus berapa? Ini sisa 3. 3. 8 sama 4 ini 2. Berarti tinggal 11 kali 3 kali 2 kali 7 sama dengan 11 kali 3 kali 2 6 kali 7 42 sama dengan berapa tuh? 462. Oke, jadi jawaban dari soal ini adalah 462. Ini aku hapusnya dulu ya. Ding. Oke guys, karena ini adalah soal terakhir, jadi sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.